Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan sehat, nikmat, walafiat. Maka dari itu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku calon siswa SMK PGRI Karisma Bangsa yang dibanggakan, selamat, kalian telah naik level dari level SD, SMP, dan sekarang menuju level SMK yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, di level ini kami harap kalian lebih serius lagi supaya lebih naik lagi jenjangnya nanti ke level selanjutnya. Tentunya di sini harus mengikuti semua aturan yang diterapkan di sekolah. Dan kemarin pun dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini sudah dijabarkan kemarin bagaimana cara belajar dengan sistem online jarak jauh, ya, daring gitu, dalam jaringan. Baik, lanjut ke materi yang hari ini adalah tentang pembahasan tentang khususnya untuk kompetensi atau jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OP, ya, tentang perkantoran. Ya, oke. Nah, ini udah tampil. Gimana? Oke, nah, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI Karisma Bangsa tahun 2020-2021. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya nama Heri pribadi, kemudian jabatan sebagai Kepala Kompetensi OTKP, OP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, untuk alamat tinggal, tempat tinggal di Gandoang. Ya, tentunya tahu kalau yang Gandoang 003001. Yang paling mudah adalah di Milano Futsal, ya. Kemudian ada ini nomor handphone atau WA. Bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh dicatat, dihubungi boleh. Ini 24 jam, ya. Boleh, silakan. Oke. Kita lanjut. Yang pasti ini kalian memilih SMK ke SMK PGRI Karisma Bangsa. Kami ucapkan terima kasih. Kalian sudah percaya kepada kami, dan tentunya kami pun akan berbuat yang sebaik-baiknya untuk menghantarkan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Apabila ingin mencapai tujuan yaitu mendapat pekerjaan, maka insya Allah kami akan bantu di sini. Ya. Kalian memilih SMK, kita lihat SMK merupakan sekolah lanjutan kejuruan. Nah ini, jadi kalian dari SMP ataupun MTS melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, jadi kalian masuk ke SMK khususnya bagi yang mengambil jurusan atau kompetensi perkantoran, ini sangat cocok karena perkantoran semua ada digunakan dimanapun juga, ya. Nanti ada pelajaran apa saja yang akan dibahas atau yang kalian pelajari di kelas 10, ya. Oke. Nah, ini kurikulum yang akan dibahas. Nanti kita lihat pelajaran apa saja yang ada. Nah, tentunya pastikan dulu kalian sudah siap mengikutinya. Ya, kalian sudah sarapan, sudah minum, sudah santai. Nah, ini saatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurikulum SMK PGRI Karisma Bangsa.
Ya, yang A adalah muatan nasional. Ya, ini ada 1 agama dan budi pekerti, dan ini adalah nanti gurunya yaitu Pak Dandi Baihaqi. Kemudian PPKN yaitu saya sendiri, ya. Bahasa Indonesia Ibu Gayatri yang kemarin memberikan pengarahan tentang bagaimana belajar jarak jauh atau online. Ya, kemudian matematika ini nanti oleh Ibu Ade Siti Fatimah. Untuk sejarah Indonesia yaitu Pak Helmi Basumbul, ya. Bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris. Ini kalian sudah kenal pasti, ini adalah pembina OSIS Pak Wahyu Andrian. Ingat ya, semua nih nama-namanya. Ini kalian harus tahu dulu namanya, walaupun mukanya atau wajahnya belum ketemu ya, belum tatap muka. Kemudian yang B ada muatan kewilayahan. Ini ada seni dan budaya. Nah, ini kesenian dan budaya. Sama oleh Pak Helmi Basumbul juga nih ya. Yang keduanya Penjas Kesrek, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Nah, ini oleh Ibu Emerita Widyastuti. Ya, ini Ibu ini pasti ya kalian ada yang sudah tahu, ini ada ketua panitia PBDB. Ya, pasti sudah ada yang tahu. Nah, kemudian ini kompetensinya muatan peminatan kejuruan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, ada 2, C1 dan C2. Ini yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Yang 1 simulasi dan komunikasi digital. Ini oleh Pak Bayu. Ya. Simulasi dan komunikasi digital itu gimana? Nah, ini nanti ini banyaknya menggunakan komputer, ya. Nanti akan ada silabusnya. Kemudian yang kedua, ekonomi bisnis. Ini oleh Ibu Arifah. Di sini kalian akan belajar atau diajarkan bagaimana cara berbisnis. Ya, yang sudah bisa menjalankan bisnis kecil-kecilan, jualan pulsa atau online, nah itu sudah bagus. Tapi nanti di sini akan lebih fokus lagi diajarkan bagaimana cara berbisnisnya, ya. Kemudian yang ketiga ada administrasi umum. Nah, ini oleh Ibu Pipit. Ya, kalian pasti sudah tahu Ibu Pipit adalah juga panitia PPDB. Nah, ini atau yang suka berkunjung ke sekolah ya. Ini. Ibu Pipit di sini mengajar ADUM, administrasi umum, dan IPA. Nah, IPA, kalau IPA sama ya, tentang IPA ada biologi ya. Nah, kalau administrasi umumnya tadi ini adalah bagaimana catat-mencatat, membuat surat, menyimpan surat. Nah, nanti akan diajarkan. Membuat surat dalam bentuk apa? Bisa melalui SMS, melalui WA, melalui email. Nah, beda di sini ya cara penulisannya. Kemudian dasar program keahlian. Ya. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, oke. Yang C2, dasar program keahlian C2 itu adalah teknologi perkantoran. Nah, di sini ini oleh saya nanti saya dan Pak Suhandi ya. Saya di kelas 10 OP 3 dan 4 nanti ya, Pak Suhandinya ini Pak Suhandi yang PPDB nanti di OP 1 dan 2 ya. Teknologi perkantoran itu apa? Pelajaran apa? Teknologi perkantoran ini akan dikupas bagaimana cara menggunakan komputer, mengetik 10 jari ya, 10 ya, bukan 11 jari begini. Kalian jago mengetik menggunakan HP ya, itu sudah jago ya bagaimana cara mengetik dengan cepat. Tetapi nanti di sini akan diajarkan mengetik 10 jari, kemudian sama dengan menggunakan internet juga, bagaimana telekonferensi seperti ini online ya, meeting ya. Kemudian yang kedua ini korespondensi nanti oleh Ibu Laila Sari. Ya, di korespondensi ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat surat
menulis surat, ya. Ada macam-macam surat, sifat surat, ya. Dari bagian surat sendiri itu sudah beda. Kalian pasti sering mendapatkan surat dari sekolah, ya. Surat dari sekolah itu ada panggilan orang tua, ada pemberitahuan. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Yang atas itu kap surat, ada pembuka, isi, penutup. Nah, itu yang harus kalian tahu. Nanti bagaimana cara penulisannya, beda lagi. Ya, lanjut ke kearsipan. Di dalam kearsipan ini kalian akan diajarkan bagaimana cara menyimpan surat. Ya, setelah kalian buat, kalian nih sebagai sekretaris nanti harus bisa membuat surat, menyimpan surat. Kenapa harus diarsipkan? Diarsipkan itu ketika nanti surat itu dibutuhkan kembali, kalian bisa mengambilnya dengan mudah. Jadi ada sistemnya nanti bagaimana cara penyimpanannya. Ya, arsip ada yang berbentuk soft skill, ada yang hard skill, ya. Nah, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, gitu. Ada yang file yang bisa disimpan di flash disk, itu juga harus disimpan nama filenya apa. Gitu. Kalau surat, kita dilihat dengan sistem penyimpanan surat apa tanggal, abjad, ya, atau kode wilayah. Nah, ini yang akan dipelajari nanti di kelas 10. Nah, walaupun dengan sistem seperti ini, online, ya, bagaimana keadaannya memang seperti ini, masih COVID-19, kita tidak boleh tatap muka langsung di sekolah, ya, peraturannya demikian. Tapi semua mata pelajaran ini nanti oleh gurunya sama akan diberikan, ya, intinya ini, ya, yang harus kalian pelajari 1, 2, 3, 4, ya, semuanya ini online nanti. Kemungkinan untuk yang mata pelajaran ini, ya, yang kejuruan nanti suatu saat atau akan dibagi beberapa kelas untuk tatap muka, ya, karena ini harus teori praktek langsung, gitu, ya, tidak bisa hanya dengan online. Online itu untuk pengetahuannya, tapi untuk skillnya nanti kalian harus belajar lagi langsung, ya, bisa tatap muka. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, alat-alat yang digunakan di sini tentu kalian semua sudah tahu. Kalian sering ke tukang fotokopi, ya. Pernah melihat yang namanya penggaris, pulpen, nah itu semua ada. Kemudian ada map, itu macam-macam map semua jenisnya. Kemudian ada yang untuk melubangi kertas. Apa itu disebutnya? Kalian pasti sebutnya pembolong, ya. Karena setelah dijepret pasti bolong, ya. Nah, itu namanya perforator, ya. Kemudian ada yang alat yang digunakan adalah staples. Ya, staples itu kalau misalkan satu lembar surat disatukan kemudian dijepret. Nah, jadi staples, ya. Ada juga yang pemotong kertas. Nah, itu paper cutter. Ya, itu banyak yang alat-alat yang digunakan di tukang fotokopi. Nah, kalian nanti setelah belajar di sini, ini kalian harus bisa menguasai semua, karena materi ini kalian nanti begitu bekerja atau belum bekerja pun sudah bisa digunakan, ya, di rumah, ya, di dalam ekonomi. Bagaimana menghitung kebutuhan kuota sekarang, ya, harus hemat kalian. Kemudian kebutuhan keuangan untuk ongkos, ya, kalau memang sekolah. Nah, ini harus dihitung, ya. Oke, kita lanjut. Setuju? Nah, ini, ya, ini simulasi digital. Ini ada berapa, ini kompetensi dasarnya, ini tentang keahliannya, pengetahuannya. Nah, ini tentang keterampilannya, ya. Misalkan menerapkan logika dan algoritma komputer, ya. Skillnya itu menggunakan fungsi-fungsi perintah, jadi kalian harus bisa menggunakannya. Nah, kemudian yang 3.6 ini,
menerapkan teknik presentasi yang efektif. Nah, ini nanti akan belajar kita. Karena teknik presentasi ini selalu berkembang. Tidak hanya cukup kita, saya sudah tahu. Ada lagi teknik-tekniknya, setiap tahun pasti berkembang. Ya, ini pengetahuannya, ini skillnya, melakukan presentasi yang efektif. Bagaimana kalian sebagai sekretaris harus bisa melakukan presentasi yang efektif. Dilihat dari cara berdirinya, dilihat dari tatapan matanya, dari raut wajahnya, apakah semangat, apa tidak. Ya, kemudian dari gerak-gerik postur tubuh. Ya, jangan sampai ketika presentasi nanti kalian ada yang goyang-goyang, geleng-geleng. Nah, ini. Maka kalau kalian dapat tugas untuk presentasi proyek, kalian nanti bisa proyeknya nggak dapat, ya nggak kebagian proyek. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini. Yang ini tentang ekonomi bisnis. Nah, ini nanti ada mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Menganalisis kelangkaan atau hubungan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Ya. Kemudian memahami model pelaku ekonomi, menerapkan hukum permintaan. Ya. Jadi biasanya di ekonomi ini, sekarang nih kebutuhan seperti COVID ini, ya, masker yang biasanya dijual murah, karena permintaan tinggi, banyak barangnya tidak ada, makanya menjadi mahal. Nah, itu diantaranya. Kemudian ini administrasi umum yang tadi, memahami administrasi. Apa sih admin itu? Kemudian kalian mengelompokkan jenis-jenis admin, apa aja. Kemudian menganalisis struktur organisasi. Nah, ini. Kalian di SMP atau di MTS pasti sudah ada struktur organisasi kelas, ya. Tapi di sini nanti kalian akan harus tahu juga bagaimana struktur organisasi di perusahaan, ya, baik itu CV atau yayasan, ya. Ini 3.7 ini menerapkan penataan surat atau dokumen. Nah, melakukan penataan surat dokumen sesuai sistem yang berlaku. Penataan surat dokumen. Ketika kalian membuat surat, tentunya ada nomor surat. Nah, ini yang penting. Kemudian cara penyimpanannya, pakai sistem apa yang dipakai di perusahaan kalian nanti. Ya, mau sistem tanggal, kalau sistem tanggal berarti dilihat tanggalnya tanggal berapa. Kalau mau sistem wilayah, berarti nanti dilihat dari daerah mana, Cilengsi, Jonggol, Kelapa Nunggal, atau Bogor. Ya, tuh. Sepintas, supaya nanti ada gambaran ketika gurunya mulai memberikan pelajaran. Lanjut. Ini mata pelajaran, mana Pin? IPA, ya. Ini IPA. Kalau ini ada di SMP, ya, memahami gejala alam biotik dan abiotik, memahami materi dan perubahannya, menganalisis keseimbangan lingkungan. Nah, ini merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Nah, di sini lingkungan kerja, ya. Jadi bagaimana di lingkungan kerja supaya bersih, juga nyaman dan aman. Nanti ketika kalian bekerja itu udaranya juga bersih, ya, tidak panas itu ketika bekerja. Ya, ketika di bagian lapangan juga harus aman, gunakan alat safety, ya, keamanan. Ya, kalau sepatu ada sepatunya pakai, kalau suruh pakai helm ya pakai helm, ya, pakai masker sekarang pasti, jaga jarak dan pakai masker, ya. Itu. Kemudian ini yang teknologi perkantoran. Ini, ya, yang nanti saya dan Pak Suandi ini memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Di sini. Kemudian menerapkan pengetikan keyboarding 10 jari, kecepatan 200 EPM dan ketepatan 99%. Jadi
Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetik 10 jari. Ya, jari jempol kanan itu nanti untuk mengetik tombol mana saja. Jari telunjuk kanan untuk mengetik apa saja. Ya, nanti sudah ada bagian-bagiannya. Ya, enak kalau sudah bisa mengetik 10 jari cepat. Apalagi kalau sudah hafal keyboardnya, posisinya di mana. Ya, gitu. Kemudian ini menerapkan pengoperasian transaksi online nih 3.8 transaksi online. Nah, kalian pasti sudah ada yang melaksanakan transaksi online ya ataupun COD. Ya, COD ya sering COD nih. Ya, melakukan transaksi online. Nanti di sini juga akan belajar bagaimana cara melakukan transaksi online. Ya. Juga supaya bagaimana kalau memasang iklan nanti supaya banyak yang beli gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini korespondensi atau surat menyurat, memahami komunikasi kantor, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Ya, nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Ya, komunikasi satu arah, dua arah atau semua arah. Nah, ini. Kemudian 3.2 menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Komunikasi menggunakan telepon ataupun handphone ya. Tapi kalau di sini ada telepon, bagaimana menggunakan telepon nanti ada caranya. Tangan kanan. Ketika menerima telepon itu tangan kanan memegang alat tulis ya. Tangan kiri itu mengangkat telepon. Ya, ada caranya juga. Yang pasti dalam bahasa Inggris juga sama nih. Nanti ketemu sama Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, bahasa Inggris. Ya, berkomunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris ya. Nanti akan diajarkan juga. Menerapkan pembuatan surat pribadi, menganalisis surat dinas, surat niaga, menerapkan pengelolaan surat elektronik. Nah, ini. Ya, ada surat elektronik itu melalui email ataupun WA ya. Kemudian yang ini arsip. Ini yang penting. Semuanya penting. Arsip juga kalian pasti semua punya dokumen, punya foto, punya file, punya video. Nah, ini bagaimana menyimpannya supaya tidak hilang, supaya tidak rusak. Ya, nanti memahami arsip, kenapa harus diarsipkan supaya kita nanti ketika kalian, pimpinan kalian meminta kembali bahwa minta surat perjanjian kemarin misalkan dengan perusahaan A, itu kalian harus tahu menyimpannya di mana. Ya, itu harus cepat diambil, kemudian kasihkan kepada pimpinan. Ya. Kemudian menerapkan penggunaan peralatan kearsipan, ini harus bisa, terutama untuk komputer itu Word dan Excel. Menerapkan penanganan surat masuk, surat keluar, indeks arsip, kemudian menerapkan penggunaan arsip, pemeliharaan arsip. Nah, ini yang agak berat nih, memelihara. Kalian tahu pasti arsip nasional Republik Indonesia, film-film perjuangan Indonesia itu disimpannya di mana? Supaya tetap terjaga, terawat, tidak terdebu, ya, tidak kotor dan bersih. Nah, suhu udaranya pun dijaga. Berapa derajat itu suhu ruangan arsip tersebut. Ya. Kemudian terakhir mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Nah, setelah semuanya kalian ikuti ya di kelas 10, nanti kalian di kelas 11 itu akan ada yang namanya prakerin atau praktik kerja industri di dunia usaha atau di dunia industri atau di instansi. Ya, nanti kalian ibaratnya adalah PKL. Ya, praktek kerja lapangan, praktek kerja industri. Nanti yang di sini yang prestasinya bagus, disiplinnya bagus, ya, prestasi bagus, disiplin bagus, itu nanti insya Allah sudah ada tempat-tempat
prakerin yang bagus, ya tentunya yang membutuhkan disiplin tinggi, yang absennya bagus, disiplinnya tinggi. Nah ini ada perusahaan-perusahaannya nanti ya, ada di bank, ya di bank, BTN atau di BPJS, kemudian juga di Postinko, ya tuh. Apa sih prakerin? Prakerin adalah penyelenggaraan pendidikan di lingkungan dunia usaha atau dunia industri. Jadi ketika kalian prakerin itu adalah sama dengan sekolah, ya. Ada kurikulumnya juga. Jadi kalian nanti sekolahnya itu di dunia usaha atau di industri atau PKL. Nah, di sini kalian sama dengan sekolah, ya. Berapa lama PKL-nya? Itu nanti sekitar minimalnya itu 3 bulan. Ya, minimalnya 3 bulan, tapi kita lihat nanti lingkungan keadaan bagaimana di sana, ya. Alhamdulillah untuk Karisma Bangsa biasanya perusahaan sudah minta duluan, ya. Walaupun sebelum kalian waktunya sudah PKL, tapi perusahaan sudah minta untuk ada anak yang prakerin. Nah, artinya kita sudah mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Cilengsi. Ya, oleh sebab itu kalian jaga nanti ya nama baik sekolah, kemudian jaga disiplin kalian. Oke. Nah, ini mitra prakerin yang sudah bekerja sama ya. Kemungkinan ada yang belum ke masukan di sini. Ada Postinko, Bank BTN, PT Sintekindo, BPJS, Kia Keramik, Bukaka, CG Power System, Cipta Mandiri Wirasakti, MTU, Citra Abadi, PT Muri Motor, Poksel, Aspek, Samik, Nandia Karya, Pembina Hiose. Ya, kemudian ada di kantor notaris, kantor kecamatan, kantor kepala desa, dan di sekolah. Ya, nih kemungkinan ada yang lain yang belum. Nah, di sini kalian yang prestasinya bagus, ya akan ditempatkan di perusahaan yang bagus. Dan ketika kalian prakerin atau PKL disiplinnya bagus, komunikasinya bagus, prestasi kerjanya bagus, itu nanti kalian begitu lulus akan ditarik di perusahaan-perusahaan ini. Ya, ada contohnya di sini nih di PT Postinko, 2 alumni yang ketika prakerin di PT Postinko ya begitu lulus ditarik diminta. Namanya Depi sama Siti Fatimah ya. Dia pun ketika sekolah sama kursus juga bahasa Inggris ya di sini. Artinya alumni semua yang memang memiliki prestasi pasti akan menemukan jalannya juga ya. Bahkan sekarang menjadi staf keuangan di Postinko ya. Karyawan yang mau gajian itu ya melalui dia tuh. Itu alumni dari kita dari Karbas ya. Sudah ada. Oleh sebab itu ketika belajar walaupun dalam online daring ikuti dengan baik ya. Ikuti dengan baik. Catat dengan baik, kalau kurang paham ditanyakan atau bisa searching melalui Google ya, kalian bisa pelajari di sana. Nah, ini nanti ketika kelas 12 ada namanya uji kompetensi kejuruan. Ya, uji kompetensi kejuruan, membuktikan bahwa kalian layak tidak menyandang sebagai kalau dulu sebagai sekretaris ya. Nih. Apa saja kita lihat. Nih. Ini gambar ketika ujian di kelas 12 ya. Udah mau akhir, udah mau lulus uji kompetensi perkantoran. Di sini kalian akan diperintahkan membuat surat ya, banyak pekerjaan di sini. Penggunaan di lab ada mencari informasi melalui internet, kemudian membuat surat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian melipat surat, kemudian print, ya tuh nanti. Kemudian ini ya ada presentasi
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi kalian nanti sama akan seperti ini. Oleh sebab itu ketika di kelas 10 ini harus kalian kuasai. Ini adalah dasarnya. Ya. Oke. Ini yang tadi etika bertelepon. Kita lihat di sini. Yang satu yang memegang pulpen. Ya. Yang satu ini tangan kanan, yang satu lagi tangan kiri. Nah, berarti yang menelpon itu yang ini, ya, tangan kanan. Yang menerima ini diangkat dengan tangan kiri. Itu, tangan kanannya untuk apa? Untuk mencatat kalau ada pesan. Tuh, ya. Oke. Kemudian ini yang ini kearsipan. Nah, di ruang arsip kalian akan membuat surat tadi diarsipkan. Tergantung perintahnya mau pakai sistem tanggal atau abjad, ya. Ini semua di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti semuanya dengan baik dan walaupun belajar online, daring, kalian bisa belajar dengan baik juga. Itu saja, jaga nama baik, ingat masa kesehatan ini kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.